Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan pada sahabat saya, saudara saya, abang saya, Roma Irama. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, panjang umur, bisa melaksanakan dakwah baik melalui ceramah, baik melalui lagu-lagu beliau. Keluarga besar almarhum sahabat saya Kiai Haji Fahru Razi Ishaq, Al-Mukarram Ustaz Sofi dan sekeluarga, para habaib sebagai keluarga Rasulullah SAW yang cukup banyak hadir, karena memang almarhum juga mempunyai mantu dari zuriyah Rasul. Aparatur pemerintahan dan jamaah sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, saya berbetulan sama beliau ini dari mulai muncul sebagai mubalik. Banyak muridnya almarhum Habib Alwi Jamalullah, ayahnya Habib Idrus. Tapi waktu itu memang saya tahu bertiga, Habib Idrus, beliau dan saya. Nah, menjelang 2 minggu beliau meninggal dunia, saya hadir ke majlis taklim beliau di Pulau Gadung di Masjid Al-Wastiyah. Sepenuhnya beliau menyerahkan kepada saya. Nggak tahu kalau tanda-tanda beliau mau meninggal, saudara-saudara. Bercanda, bergurau. Tahu-tahu 2 minggu saya sedang berada di luar kota, diberitakan beliau meninggal. Masya Allah, seperti copot jantung saya seperti dia. Karena nggak pernah punya persoalan sama beliau. Selalu berdakwah bersama-sama dan seirama, betul-betul menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, semuanya pasti karena itu adalah sunnatullah. Maka mudah-mudahan putra-putra beliau bisa melanjutkan perjuangannya, dan kita para muridnya dan para pencintanya bisa mengikuti perjalanan almarhum Kiai Haji Fahru Razi Ishaq. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbetulan dengan bulan Rabiul Awal, bahwa kelahiran beliau Rasul itu memang sudah diketahui di dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk Taurat, Injil. Bahkan Nabi Musa, Nabi Isa terang-terangan menyampaikan dalam surat As-Saff, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti sesudah aku, Nabi Isa bin Maryam, akan lahir seorang Rasul, seorang Nabi sebagai penutup yang diberi nama oleh Allah Ta'ala Ahmad Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa mengakui, saudara sekalian, Quran itu ya Taurat, karena semua kitab yang dahulu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Para jamaah sekalian, sebelum beliau Rasul lahir, orang-orang Yahudi di Madinah, karena keyakinannya dengan Nabi akhir zaman yang pangkatnya begitu besar, mau melaksanakan peperangan, dia bertawassul kepada Nabi, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu. Termasuk Nabi Musa alaihissalam diberikan kemenangan daripada Fir'aun. Mustahil kita umat Islam di Indonesia tidak dikabulkan doa kita dengan para habaib, para ulama. Kita yakin, amin, bahwa orang-orang yang jahat terhadap Islam dan umat Islam, terhadap para habaib, para ulama, para kiai, biar dihalau, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kalau udah banyak dibuktikan pelan-pelan sama Allah yang mengadili Habib Rizik Syihab, cuma 14 hari meninggal dunia. Lu ada pintu itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengadilan di dunia bisa disogok sama duit, pengadilan akhirat tidak bisa. Memang Indonesia boleh dikatakan bukan negara Islam, tapi kita harus tunduk dengan hukum Islam. Dan juga bukan negara setan Indonesia ini.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum tidak berdasarkan hukum Allah, fasik dia, zalim dia, kafir dia. Apalagi ulama tidak bersalah diadilin vonis dengan hukuman yang begitu berat, dia termasuk orang-orang yang fasik, yang zalim, yang kafir. Haram surga buat dia, sudah berikan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah banyak buktinya. Itu yang membuat karikatur Nabi tuh di Prancis. Coba lihat matinya, terbakar setelah menabrak kontainer, api tidak bisa dipadamkan, hangus terpanggang hidup-hidup. Tuh orang yang jahat dengan beliau Rasul. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon yang banyak membunuh umat Islam di Palestina, sakaratnya 8 tahun. Begitu dibuka perban, mata semuanya dibelatungin, otak semua dibelatungin, tapi orangnya masih hidup. Bukti nyata, saudara-saudara. Ini sekarang si Waterbush lagi yang banyak membunuh umat Islam di Irak. Orang Amerika sudah nggak suka sama dia. Kamu pembohong, pendusta, ada senjata pemusnah massal. Banyak orang Irak yang mati, yang jutaan. Banyak orang Amerika yang mati hanya kepentingan pribadi politik dia. Kayaknya besok hati-hati. Kalau milih partai, hati-hati, saudara sekalian. Jangan asal pilih, jangan karena fulus. Kita susah sini, kebanyakan ngomong akhirat. Lihat duit 2 juta, 3 juta, jereng. Akhirnya agama dikorbankan, menghalalkan segala cara. Itu disangit ngakil, buktinya bilang Allah tidak ada dalil dalam Al-Quran. Heran saya sama dia itu, Pak. Kalau ada saya masih heran, saya pegang bajunya balik dia, bener-bener. Udah dulu, udah gak pernah takut. Kalau dia itu, masalahnya ini Islam loh, ini Quran. Nabi kan pernah ditanya oleh orang-orang kafir, min ayyisya'in yusna'u rabbuka, min yakutin amin zabarjat. Muhammad, dari apa Tuhan kamu dibuat? Dari batu jamrud nih, jamrud mahal, Kolombia. Dari batu jamrud apa dari batu yakut? Begitu saudara kalian. Turun suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu sedang ada Qurannya. Kenapa Allahu ahad tidak Allahu wahid? Kalau wahid ada isnani, ada salasa. Kalau ahad yufidus nafyas syarik, Allah nggak bisa diduakan. Terus sakit ngakil ngomongnya bilang nggak ada dalilnya. Orang Islam bekas ketua NU kayak gitu kemudiannya. Ini mungkin yang kiai fulus yang begini saudara-saudara. Ntar kebanyakan fulus mampus tuh, baru tahu lu. Nggak apa-apa ada yang selingkuh. Ada yang teriak marah, jangan jelekin kayak uber lu. Sekarang nih si Penus nih lagi tengik lagunya. Oh Penus, si jelek-jelekin orang Betawi. Orang Betawi orang paling suguh, lugu, paling baik. Mau Bugis, Batak, Ambon, ya enggak, India datang ke Jakarta diterima dengan baik semuanya, nggak ada orang Betawi hasut dengki. Karena orang Betawi katain goblok, saya tahu benar. Mengajar betul saudara kerja. Kayak udah turun teman saya itu si Bang Damin Sada. Ada mana yang golok di golok itu mau golok. Kalau Bang Semut lu gua cari gitu. Ya orang Betawi begitu, baik, tapi kalau udah kena hadat, nggak ngelihat siapa-siapa saudara kerja. Kalau saya nggak begitu, brengsek. Semungguin lo seminggu, paling lama 40 hari. Lu nggak mati, lu potong kuping gua terus dia. Gua santet dari rumah lu. Siapa tuh manusianya? Jadi dulu kerjaan saya begitu, saudara-saudara. Orang-orang yang udah jelekin Islam, memusuhin kita, musuhin saudara-saudara kita, para habaib, para kiai semuanya, kasih tahu saya kerjain dari rumah. Nah, waktu bilang Anies apa sih bilang? Ahok jadi bener, gue yang putusin lehernya sih bilang gitu. Ya. Kalau dia juga jadi gubernur, gua tapa 40 hari, nggak mati si Ahok, lu potong kuping gua. Ketakutan diri dia nggak jadi. Alhamdulillah. Dan besok Bang Anies jadi presiden. Ya memang dia udah calon nggak ada lagi. Cuman jangan gandeng Prabowo, kalah lagi. Prabowo udah nggak punya nasib bagus dari dulu. Lagi orang nggak pernah sembahyang mau dipilih dari dia. Jangan. Buktinya korban
Orang-orang kita nggak pikirin tapi gini hari. Waktu mau pemilihan presiden, ribut seolah-olah dia dengan Jokowi. Banyak yang mati umat Islam, ratusan umat Islam. Ya enggak, dulu seperti bermusuhan. Karena kalau istilah orang Betawi bilang kayak kentut metai. Kalau ini jadi presiden, sorry lah ya, gua gak pindah dulu Prabowo, gua bilang sebagai dia. Banyak kagak lu Islam, apa lu saya bilangnya? Gak apa-apa. Jangan masa ngomong gini aja salah gua. Kita kan suruh milih pemimpin yang kita cinta. Betul-betul. Kayaknya ormas-ormas saya titip semuanya. Jangan asal fulus. Man arda sultanan bima yusbitullah kharaja min dinil Islam. Siapa yang memilih pemimpin yang Allah tidak reda, Allah tidak suka, keluar daripada Islam, dia sebagai bagian. Nggak diterima iman Islam lo. Jangan. Kita udah ada halal haram. Al halal bainun wal haram bainun wa bainahum umurun mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Hati-hati di antara halal dan haram ada perkara-perkara syubhat. Contoh seperti Abu Bakar Siddiq dan sama beliau Rasul. Yang hubbiba ilaikum min dunyakum thalasan. Yang aku cinta tentang dunia kamu ada 3. Yang pertama apa kata Abu Bakar? An-nazru ila wajhi Rasulillah. Aku paling suka lihat wajah beliau Rasul. Ini saudara-saudara. Rasul aja cinta sama kita. Waktu ditanya sama Allah, apa yang kau minta? Umatku semua masuk ke dalam surga. Kebanyakan kata Allah, 1/3 saja tidak ya semua. 2/3 saja ya tidak. Semua sampai hari Allah menerima semua umat engkau, aku masukkan ke dalam surga. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Baru Nabi redo, Nabi senang sudah dari kalian. Kalau umatnya nanti kita semuanya insya Allah, balik kita habaib kita kiai, pasti kita semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi Abu Bakar sangat suka lihat wajah Nabi. Sehari gak lihat wajah Nabi, sakit dia sudah dari kalian. Kan gue nanya sama lu nih, lu demen gak dari muka Jokowi? Ya lu tak berani ini bikin hari ini. Gue waktu serang gue gak demen sudah dari kalian. Kalau ini lampir tuh, ajis tuh gue dia juga. Apa ini saudara-saudara? Karena gak heran juga partai udah ngerucut semua, tinggal Demokrat sama PKS doang. Kalian udah ngerucut semuanya kan, besok hati-hati pilih pemimpin yang benar. Kalau enggak mendingan gak milih. Terus sekalian, tapi insya Allah mudah-mudahan ini doa habaib, doa kiai ini biar besok pemimpin kita yang benar. Syukur ya Bang Ani bisa gandengan sama orang baik. Memang Benggatot lah kalau memang dia baik dari kalian. Ya nggak, saya pesan begitu aja. Jangan main lain-lain. Kalau kiai udah jadi di situ, mari kayak Ma'ruf Amin. Masa kiai hebat suruh pidato penutupan pon, wah, apa pantatnya sudah. Ngomong dong, bicara politik, bicara Islam di Indonesia, betul-betul. Jangan begini. Ini Jakarta bisa selamat Indonesia karena kita banyak ibadah, banyak zikir kepada 24 jam di teropong di Jakarta. Kan nggak ada musibah. Kan jaminan dari Allah, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak bakal menghukum hambanya selagi hambanya masih mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kita ingat sejarah pasukan gajah, betul, yang sudah siap mau menghancurkan Ka'bah. Akhirnya kan yang begitu banyak pasukan dikasih penyakit cacar, ganas, mati semuanya. Termasuk Abdurrahman Al-Asram dari Yaman tuh, yang mau menghancurkan Ka'bah dikasih penyakit cacar. Akhirnya dia pulang ke negeri Yaman, baru sampai di sana dia mati karena cacar. Lalu bagaimana dengan pasukan bala tentara gajah? Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, mudah-mudahan tentara ini diturunkan lagi oleh Allah kepada siapa saja manusia yang menghancurkan Islam, membantai Islam, membunuh Islam dengan bermacam-macam cara, saudara sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.